Kemudian pembahasan selanjutnya ya akhi, katanya bibit-bibit terorisme adalah kelompok Wahabi, sehingga apabila Wahabi telah berkuasa akan mengadakan tindakan-tindakan kekerasan penghancuran kepada kelompok lain yang berbeda dengan keyakinan Wahabi. Kalau nggak percaya, rujuk buku sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi. Ini Pak, yang jadi rujukan sekarang di Indonesia buku ini. Buku ini ditulis oleh seorang yang majhul, Idahram. Sengaja dibalikin namanya. Ya, kenapa? Karena orangnya pengecut dan takut ketahuan. Dan isinya buku itu ya akhi, ya provokasi banget. Tuduhan, subhanallah. Dan alhamdulillah ada 2 buku yang sudah membantah 2 buku ini. Buku yang pertama muncul yaitu buku yang berjudul Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan, yang ditulis oleh Sofyan Khalid bin Idham Turai. Buku ini bagus, di mana saya akan bacakan sebagian tuduhan Idahram dan bantahannya. Akan tampak kepada Anda ternyata Idahram ini pembual. Selain Idahram pembual, tapi juga dia pintar sekali mengotak-ngatik kata dan mengolah kata. Saya berikan contoh yang menunjukkan bahwa katanya Wahabi itu orangnya keras, bengis dan suka membunuhi yang lainnya. Kata Idahram di dalam buku ini, pada bulan Dzulqa'dah tahun 1216 Hijriah atau 1802 Masehi, putra tertua Abdul Aziz yang bernama Sa'ud bin Sa'ud menyerang Karbala bersama 12.000 pasukannya. Nah lihat, dia sebutkan begitu aja kan? Ini kan namanya mengelabui, Mas. Seharusnya dia sebutkan dong sejarahnya secara lengkap. Apa sebabnya? Ya, mereka itu menyerang Karbala 12.000. Apakah karena mereka yang memulai atau karena yang dimulai? Atau bagaimana keadaannya? Dijelasin dong. Kalau hanya sebatas menyebutkan sejarah begini kemudian untuk mengelabui orang, tuh lihat tuh orang Salafi ya. Sampai menyerbu Karbala, apa salahnya Karbala kan gitu. Tapi ya dengan tenangnya ya penulis buku ini berkata, sangat disayangkan Saudara Idahram menafikan rangkaian kejadian sebelumnya yang menjadi sebab penyerangan tersebut. Apakah karena memang dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu demi untuk menjatuhkan dakwah tauhid dan sunnah? Yang pasti, para ahli sejarah menceritakan rangkaian kejadian tersebut sebagai berikut. Pada tahun 1213 Hijriah atau 1798 Masehi, Gubernur Baghdad yang bernama Sulaiman Basha dan wakilnya Ali Basha menyiapkan pasukan untuk menyerang Ahsa, dan banyak pasukan ini berasal dari kabilah Al-Jazail. Mereka adalah kaum Syiah Karbala, penyembah kuburan Al-Husain. Pasukan ini dipimpin oleh Ali Basha. Mereka mengepung benteng penduduk Ahsa selama berhari-hari. Namun pada akhirnya gagal tanpa meraih kemenangan sedikit pun. Mereka lalu memutuskan untuk pulang ke Baghdad. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, barulah pasukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Dir'iyah sampai ke Ahsa yang dipimpin oleh Imam Sa'ud. Beliau pun kemudian mengejar pasukan Ali Basha untuk membalas kezaliman mereka terhadap penduduk Ahsa. Beliau berhasil mengejar mereka sehingga terjadi pertempuran yang sengit antara dua pasukan, sampai pada akhirnya Ali Basha memohon perdamaian dan diterima perdamaiannya oleh Imam Sa'ud. Sudah mendolimi, minta perdamaian, dimaafkan pula. Udah gitu dituduh lagi, kan musibah. Kita lanjutkan. Pada tahun 1214 Hijriah atau 1799 Masehi, kabilah Al-Jazail kaum Syiah Karbala mengkhianati perjanjian. Ya, perjanjian damai ini. Mereka membunuh ratusan pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dekat kota Najaf. Maka Imam Abdul Aziz bin Muhammad rahimahullah, pemimpin Saudi Arabia ketika itu, meminta pertanggungjawaban gubernur Baghdad atas pengkhianatan terhadap perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Namun permintaan dia denda pembunuhan ini tidak diindahkan oleh Baghdad maupun Karbala sampai hampir 2 tahun lamanya. Ya, ada hak tidak untuk minta? Ya, kamu sudah membunuhi 200 orang.
Ya saya minta dendanya dong kemarin. Ya apa salahnya mereka? Barulah tahun 1216 Hijriah 1801 Masehi pasukan Saudi yang dipimpin oleh Imam Saud menyerang Karbala sebagai hukuman dan pembalasan kisos terhadap pembunuhan yang mereka lakukan. Itu Pak asalnya. Ya. Itu asal sejarahnya kenapa ya waktu itu Ibnu Saud mengirimkan 12.000 pasukan. Mereka perdamaian sudah diterima, mengkhianati perdamaian, udah gitu membunuh ratusan orang. Ketika dimintai, ya mereka nggak mau, ya udah terpaksa diserang sekalian. Ya akhi azani Allah, yang siapa yang salah? Kenapa kemudian si Darham ini malah memetik sebuah kejadian hanya untuk memberikan kesan itu lihat ya Wahabi itu jahat, tanpa melihat sejarah ya kenapa sebabnya ya mereka membawa pasukan 12.000 itu. Ini sebuah pengelabuan ya akhi azani Allah wa iyyakum. Subhanallah. Dan lain-lain ya akhi, di sini disebutkan beberapa perkataan-perkataan Idahram yang penulis buku ini bantah satu persatu. Akhi, sayang sekali buku ini Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi ini dianggap ini sebagai sebuah buku yang paling hebat dalam membantah ya Salafi Wahabi, padahal lebih lemah daripada sarang laba-laba. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Baik ya akhi, kita bantah katanya terorisme itu berasal dari kelompok Wahabi. Akhul Islam, sudah saya sebutkan tadi bahwasanya Ahlus Sunnah Salafiyin adalah kelompok yang sangat yang pertama berhati-hati untuk mengkafirkan manusia. Sudah saya sebutkan tadi alasan-alasan. Yang kedua, Salafiyin selalu menyuruh rakyat manapun agar jangan membangkang dan memberontak kepada pemimpin yang sah. Selalu dibawakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang wajibnya sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Bahkan demo pun dilarangnya oleh Salafiyin. Dalam ceramah-ceramah arasatidah, demikian pula di dalam ya majalah-majalah dan buku-buku. Fatwa para ulama seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz tegas mengatakan demo itu haram hukumnya. Dan membangkang kepada pemimpin yang sah itu hukumnya haram ya akhi. Mereka menyuruh agar kita bersabar menghadapi pemimpin sedzalim apapun juga. Karena adanya perintah-perintah dari Rasulullah SAW. Di antaranya hadis Rasul bersabda, inna satakunu atharah. Nanti akan ada atharah, yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kata Rasulullah, isbiru, sabarlah kalian, hatta talqauni al haud, sampai kamu bertemu denganku di telaga haud. Demikian pula Rasulullah bersabda, sayakunu ba'di a'immah, akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yastannuna bi ghairi sunnati, yang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, wa yahtaduna bi ghairi haji, dan mengambil hidayah sunnah selain sunnah Rasulullah SAW. Bayangkan Pak, Rasulullah mengatakan nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mengambil sunnah selain sunnah Rasul, mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul. Berarti mengambil apa? Kalau petunjuk Rasulullah tidak dijadikan petunjuk, petunjuk siapa? Berarti petunjuk apa? Buatan manusia. Tapi apa kata Rasulullah? Wasayakumu fihim rijal, akan ada pada mereka orang-orang qulubu syayatin, hatinya hati setan tapi berbadan manusia. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah apa? Isma' wa ati, tetap dengar dan taat. Walaupun mereka memukul kamu, mengambil harta kamu. Bayangkan, kurang apa Pak? Kita ini selalu melarang orang untuk memberontak, membangkang, dan tetap terus bersabar. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita dari zaman ke zaman. Silakan lihat Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana nasihat-nasihat beliau. Sebelum beliau Al-Hasan Al-Basri. Subhanallah. Kita juga melarang orang untuk demo, karena demo dalam syariat Islam menurut kita itu al-haram. Karena yang pertama melakukannya adalah orang-orang Khawarij. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah merupakan tuduhan yang
yang agung. Bagaimana dikatakan bahwa terorisme itu dari kelompok Wahabi? Subhanallah ya akhal Islam. Memang ya, ada orang-orang yang mengklaim salafi tapi suka ngebom. Betul Pak. Ada orang-orang yang mengklaim dirinya salafi tapi suka ngebom. Dia mengaku dirinya salafi, tapi salaf dia siapa? Salaf dia itu Dzul Khuwaisirah. Salaf dia bukan para sahabat Rasulullah. Para sahabat tidak pernah menganjurkan seperti itu. Tidak ada satupun para ulama Ahlus Sunnah seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin yang membolehkan pemboman seperti itu. Bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang mengatakan bahwa orang yang membom kafir muahadin itu tidak akan mencium bau surga. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Naam, kalau pemimpin memerintahkan kepada maksiat, kita tidak taat. Kalau pemimpin memerintahkan kepada maksiat, kita tidak taat. Kenapa? Karena keyakinan kita, ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulnya itu yang murni. Adapun ketaatan kepada pemimpin mengikuti kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini siapa? Para ulama dan para umara. Para ulama disebut ulil amri, betul. Para umara pun disebut ulil amri, betul. Lihat, Allah mengatakan taati Allah, taati Rasul. Kata-kata taati hanya diulang 2 kali. Taati Allah, taati Rasul. Tapi untuk ulil amri tidak diulangi. Kenapa? Kata para ulama, itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu mengikuti kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian syubhat yang lainnya. Dakwah Wahabi sangatlah berbahaya karena ingin menguasai NKRI, menjadikannya negara Islam, dan jamaah Wahabi akan menguasai masjid-masjid dan akan menyingkirkan orang-orang yang berbeda. Kita katakan subhanaka hadza buhtanun azim. Sudah kita sebutkan Pak, bahwa kita ini mau menguasai NKRI gimana? Disuruh masuk parlemen aja nggak mau. Coba antum tawarkan asatidzah kita, ayo masuk parlemen, nggak mau. Kita paling takut mendapatkan apa? Jabatan. Para asatidzah takut mereka ya untuk jadi pemimpin-pemimpin atau diberikan kekuasaan dan yang lainnya. Bagaimana akan dikatakan bahwasanya Salafi itu mau menguasai NKRI? Ya subhanallah. Tujuan kita ini Mas adalah mendakwahi manusia individu. Lah kalau misalnya qadarullah dengan dakwah kita semua orang alhamdulillah mendapat hidayah semua di Indonesia, itu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata seluruh orang di Indonesia misalnya alhamdulillah sunnah semuanya, saya yakin Mbak, otomatis mereka pun, pemimpinnya pun akan diberikan oleh Allah yang sunnah juga. Karena itu janji Allah. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin untuk orang zalim itu dari kalangan orang zalim juga. Kita ingin mengadakan perbaikan individu-individu, perubahan agar mereka mau mentaati Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau menjalankan perintah Allah, Rabb semesta alam. Ya, agar kaum muslimin semuanya berpegang kepada agama Allah yang hak. Wallahi, orang yang mempelajari agama Allah, dia akan mendapatkan betapa indahnya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Betapa indahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Musa. Apa Nabi Musa ya berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ayo kita gulingkan Firaun." Enggak. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Firaun ke Baitul Maqdis, ke tempat lain-lain. Iya. Makanya ya akhi azani Allah, inilah tuduhan-tuduhan yang selalu dihembus-hembuskan. Saya khawatir ya yang menghembuskan ini orang Syiah sengaja. Kenapa Pak? Antum tahu orang Syiah di Yaman saja memberontak? Jelas. Di Libya, di Mesir,
Itu kan campur tangan orang Syiah. Lah kemudian kenapa orang Syiah nggak diwaspadai? Kemudian kita yang betul-betul berusaha menyuruh orang mentaati pemerintah malah diwaspadai. Tapi itulah syaitan pinter, Pak. Ketika Nabi Adam dilarang untuk makan buah khuld, dijadikan oleh iblis buah tersebut jadi boleh dimakan. Diputar balikan. Demikian pula seperti ini. Ketika orang Syiah tahu batu sandungan yang paling berat dalam dakwah mereka adalah dakwah salafiyah, makanya mereka melihat tampaknya yang harus dihabisi adalah dakwah salafiyah dulu. Sebab kalau dakwah salafiyah ini sudah beres, mereka akan melanglang buana. Dan lihat saja, kalau orang Syiah sudah mempunyai kekuatan di Indonesia, tidak akan jauh dari seperti yang di Yaman. Mereka akan menggigit, Pak, seperti ular, seperti kalajengking yang menyembunyikan apa? Racunnya. Ketika mereka sudah mulai ada kemampuan dan kesempatan untuk mencengkeram, disitulah mereka akan mencengkeram. Tapi itulah, ya akhi, sekali lagi, musuh-musuh dakwah itu tak pernah diam untuk mencari kesalahan dan kesalahan. Yang jelas kewajiban antum sekali lagi adalah untuk terus menuntut ilmu Allah, terus istiqomah, jangan pedulikan tuduhan-tuduhan. Cukuplah Allah Maha tahu bahwa itu semua adalah kedustaan yang nyata. Allahu a'lam.